Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali saya Donita yang hari ini akan mendampingi Ustadz Hilman Fauzi dalam acara kajian hati. Tenangkan. Masya Allah. Nah, para bunda yang sudah hadir di sini dan para pemirsa yang ada di rumah, tema kita hari ini adalah janganlah membalas kesalahan dengan kejahatan, sebab kezoliman tak pernah menjadi jalan keadilan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan tausiah dari A.A. Hilman. Silakan A.A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, janganlah membalas kesalahan dengan kejahatan, sebab kezoliman tak pernah menjadi jalan keadilan. Kalau ada orang yang berbuat salah, jangan lantas kita mengedepankan hawa nafsu kita, kemudian menghakimi kesalahannya tanpa kita melihat apa alasan dibalik sikap yang dia lakukan. Kenapa? Jika itu yang kita hadirkan, khawatirnya kita menjadi orang yang zolim kepada orang yang berbuat salah tersebut. Kita tidak membenarkan yang namanya kesalahan. Yang salah pasti salah, yang benar pasti benar, betul? Tapi bukan berarti kesalahan yang diperbuat oleh seseorang harus menutup hati kita, menutup mata kita sampai kita lupa menghadirkan keadilan kepada orang tersebut. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu, yang di langit akan menyayangimu. Satu kali Nabi SAW menjelang wafatnya, Nabi pernah mengumumkan di depan banyak para sahabat yang hadir. Apa kata Nabi? Kalau ada di sini yang pernah tersakiti olehku, yang pernah dilukai olehku, kata Nabi, acungkan tangan, maka silahkan membalas rasa sakit yang pernah engkau dapatkan. Tiba-tiba di saat semua hening, tiba-tiba ada yang mengacungkan tangannya. Orang ini bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, sungguh aku pernah tersakiti olehmu. Sahabat lain kaget, kan Nabi itu gak mungkin nyakitin orang, betul? Nabi itu kan gak mungkin ngelukain orang, betul? Tapi ini tiba-tiba ada satu orang yang ngacung, yang angkat tangan kalau dia pernah disakiti. Tiba-tiba Abu Bakar bilang, ya Rasul, jangan engkau yang membalasnya, biarkan tubuh aku yang menjadi balasan dari orang yang pernah engkau sakiti itu. Kata Umar, jangan Abu Bakar, biarkan aku saja yang menjadi pengganti untuk dibalas oleh orang itu. Tapi apa kata Nabi? Tidak Abu Bakar, tidak Umar. Mana tadi orang yang mengacungkan tangan? Sini maju ke depan. Kata Nabi, saat dia maju ke depan, Nabi bertanya, apa yang pernah melukaimu? Apa yang pernah menyakitimu? Orang itu bilang, ya Rasul, dulu engkau pernah menggunakan tongkat, kemudian tongkatmu pernah menyenggol tubuhku. Dan waktu itu aku sakit luar biasa dengan senggolan tongkat yang engkau hadirkan. Kata Nabi, lantas apa yang ingin kamu lakukan? Dia bilang, aku ingin membalas tongkat yang sama menyenggol tubuhmu. Para sahabat marah tidak? Kesal tidak? Kok ada orang yang tega berkata itu kepada Nabi? Kata Nabi, baiklah kalau begitu. Dibukalah bajunya Nabi.
Dilepaslah bajunya Nabi, terlihat tubuh Nabi yang sangat luar biasa itu. Apa yang terjadi? Diberikan tongkatnya, silahkan kau balas seperti apa rasa sakitmu dengan tongkat yang pernah aku senggol dahulu. Ketika dibuka, kemudian tongkatnya dipegang, orang itu mengatakan, dibantinglah tongkatnya, set, dipeluklah badan Nabi SAW. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, tidak mungkin aku membalas perbuatanmu, karena engkau begitu mulia dan begitu suci untuk hidupku. Sesungguhnya aku berkata demikian karena aku ingin memeluk tubuhmu ya Rasulullah. Aku rindu, aku tidak mau berpisah denganmu. Dan aku tidak mungkin membalas dirimu karena engkau adalah orang yang paling mulia yang pernah hadir dalam hidupku. Siapa orang itu? Orang itu bernama sahabat Uqasyah. Yang dikisahkan dalam kisah yang lain, sahabat Uqasyah ini orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Kenapa? Karena dia orang yang pernah memeluk Nabi SAW. Pelajaran apa yang mau kita ambil? Jangan membalas kesalahan dengan kezaliman. Lantas bedanya apa kita dengan orang yang berbuat salah kalau kita membalas dengan kezaliman? Betul? Lihat latar belakangnya, lihat alasannya, agar kemudian kita belajar untuk tidak menzolimi orang lain. Kemarin barangkali kita mendengar kisah atau cerita, ada seorang anak yang harus kehilangan ayahnya karena ayahnya berbuat kesalahan. Kita tidak membenarkan kesalahannya, tapi kita menyayangkan kenapa sikap orang harus main hakim sendiri, sehingga harus ada satu anak yang menjadi anak yatim karena kehilangan ayahnya. Karena hati-hati dengan nyawa seseorang yang hilang, karena saat engkau menghilangkan nyawanya, sesungguhnya engkau telah berbuat kezaliman ke dalam dirinya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati, menjaga diri untuk tidak mudah menzolimi siapapun dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak AA atas tausiahnya. Bunda, kajian hati Menangkan. Masya Allah, kayaknya semangat banget ya Bunda ya. Kira-kira di sini ada yang mau bertanya sama AA? Masya Allah, banyak sekali ya yang ingin bertanya. Tapi sebelum kita ke bunda-bunda nih, kita mau sapa dan kita mau dengarkan kisahnya dulu. Karena kita sudah kehadiran, ada Kak Median dan Kak Gina. Apa kabar? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Boleh dong nih Kak, diceritain kisahnya. Silahkan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menceritakan kisah saya nih bertemu dengan istri pertama kali. Dari tahun 2019, saya tuh jadi bintang tamu di kota Cilegon. Jadi waktu pertama kali saya melihat permaisuri saya ini, gitu, ada perempuan yang begitu cantik gitu, tipe saya nih gitu. Dan dia cuma duduk santai, senyum. Dan semenjak itu saya penasaran, siapakah gerangan? Jadi saya suruh minta tolong ke asisten saya untuk minta telepon. Dapat tuh, saya udah senang tuh Tad. Tapi yang dikasih itu nomor telepon mamanya. Singkat cerita saya datang, pas saya datang tuh keluarga yang Masya Allah ya, sangat islami banget insya Allah. Saya datang, saya santun gitu ya. Saya kenal dengan mamanya, saya kenal dengan papanya, keluarganya, menyambut saya dengan baik sekali. Pada akhirnya orang tuanya menanyakan, kamu serius sama anak saya? Insya Allah serius. Kalau serius, kapan rencananya? Waduh. Langsung ditembak ya? Langsung ditembak. Saya siap gak siap karena memang belum ada persiapan waktu itu ya. Dan kenapa belum siap? Karena
Saya suka foya-foya dulu, Tat. Pergaulan yang membuat saya tuh hambur-hambur uang, Bu. Dan ini juga menarik mungkin. Kalau Mbak Gina, apa yang membuat yakin menerima Mas Median menjadi seorang suami? Apalagi mohon maaf kan beda latar belakang. Mas Median public figure dan Mbak Gina mungkin orang biasa aja. Dan katanya Mbak Gina juga cucunya kiai pesantren di Cilegon itu. Gimana mau nerima orang kayak begini gitu kan? Gimana Mbak Gina, silakan. Pertama kali kan biasanya kalau misalnya sebagian laki-laki kalau pertama kali dikenal itu nggak ada mengarah ke seriusan ya Ustadz ya. Tapi dia padahal baru ketemu dan itu pun nggak disengaja ketemu gitu Ustadz. Dia langsung minta serius Ustadz. Satu kali ketemu, besoknya dia langsung minta serius, minta ke papa. Dia minta serius, abis itu dibilang sama papa, beneran mau serius atau cuma main-main. Kalau cuma main-main, mending tinggalkan saja gitu. Akhirnya dia bilang serius Pak, insya Allah dia bilang. Dari situ dia sholatnya sih Ustadz, bikin saya yakin. Karena kita kan cari calon suami itu yang taat agama ya Ustadz ya. Nah dari sholat itulah aku jadi yakin gitu sama dia gitu Ustadz. Mas Median ada nggak perasaan takut mengecewakan, takut menyakiti? Iya, pasti gak munafik tadi ya. Pasti ada. Peran antagonis kan sangat melekat. Dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan memang. Saya kalau misalnya udah keluar dari rumah, saya lupain tuh yang di rumah. Artinya karakter saya sesuai dengan skenario itu sangat berat, Tat. Udah pulang syuting pun kadang-kadang aku suka keceplosan gitu Bu. Gak ada niat, ini gak ada niat ya. Mungkin capek, Tat. Donita. Capek yang sesuatu mungkin gini ya. Contohnya kalau aku pulang pengen keadaan tenang. Tapi anak kita waktu itu masih bayi yang butuh kasih sayang orang tua. Nah, sementara aku tidak bisa karena udah capek Bu. Syuting itu kan capek 15-17 jam. Nah, aku bilang nggak sengaja mungkin ya. Nangis tuh anak itu. Ayo dong aku pusing. Nah, itu kan kasar Bu ya. Gitu Tat. Tiba-tiba saya lihat, loh kenapa nangis gitu ya. Seorang ibu kan capek ya, dia nyusuin, dibuat susu, masak, bubur segala macem. Tapi saya cepet Tat, maafin aku ya. Gitu, aku minta maaf ya. Dari situ saya belajar untuk lebih baik lagi Tat. Dan harus memisahkan median-median perannya di FTV. Dan sangat berat Ibu, sumpah berat. Kalau boleh sedikit cerita, apa suka duka berumah tangga dengan Mas Median dan juga Mas Median, apa suka duka berumah tangga dengan Mbak Gina? Banyak suka dukanya. Banyak ujian kita, salah satunya waktu anak saya yang kedua Ustadz. Anak kedua lahir, mama meninggal Ustadz sebelum anak kedua lahir. Padahal itu yang ditunggu-tunggu Ustadz. Gitu. Jadi 1 minggu sebelum lahir tuh mama meninggal. Dan anak saya pertama itu kan 2 bulan. Nah, saya sama papa saya itu waktu itu hubungannya tidak baik-baik aja Tat. Dan akhirnya pas anak saya lahir, papa juga meninggal. Papa meninggal karena waktu itu yang ditunggu-tunggu itu dia bilang pengen mau punya cucu anak perempuan udah ada. Cuman dari saya anak paling besar saya kan Tat, tinggalnya jauh papa di Medan. Nah 6 jam sebelumnya meninggal saya bilang sama papa, "Pak, apa kabar?" Saya bilang, "Abah kangen." Saya kalau cerita ini saya gak mau Bu, sangat dalam buat saya. Baik kata papa, minta maaf.
Mungkin selama ini abang belum bisa nyenengin papa. Tapi waktu itu papa udah, Pak ini abang. Papa cuman bilang, ada malaikat di atas. Lihat muka abang, Pak. Papa bilang, iya papa maafin. Abang sayang sama papa. Saya benar-benar gak habis pikir kenapa saya begitu kerasnya sama papa. Dan akhirnya papa meninggal jam 12 malamnya. Alhamdulillah saya udah minta maaf dan pada saat itu COVID lagi susah ya untuk pulang ke rumah. Ada tes ini, tes itu, saya gak bisa jenguk papa. Sampai ke tempat peristirahatan terakhir saya hanya bisa video call. Kalau ada yang ingin Baginda sampaikan kepada suami, barangkali apa? Mau bilang terima kasih atau mau minta maaf? Begitu sebaliknya, silahkan. Untuk istriku saya yang tercinta, alhamdulillah aku bangga punya kamu. Dan setiap sholat aku bilang sama Allah, ya Allah, aku mohon ini pertama dan terakhir kali aku menikah. Hanya maut yang bisa memisahkan. Aku minta maaf dengan segala kekuranganku dan semoga nanti kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala, surganya Firdaus. Terima kasih juga untuk kamu yang udah jadi sosok suami dan sosok Dedi yang terbaik untuk aku dan anak-anak. Semangat terus cari rezeki untuk kita. Pokoknya kamu yang gak mau, ya semua orang gak mau ngelihat istri sama anak-anaknya susah ya Ustadz ya. Pokoknya dia selalu berusaha kasih yang terbaik untuk kita semua. Makasih sayang. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan sama Ahilman, apa kira-kira? Gini Ustadz, semua wanita pasti pernah merasa insecure ya, apalagi udah pernah hamil, melahirkan, pasti perubahan fisik ya Ustadz. Dan pasti khawatir suami akan berpaling. Nah, gimana sih Ustadz cara meredam itu semua gitu Ustadz? Ketika saya meninggalkan pekerjaan saya pengen istiqomah. Kalau hijrah terlalu berat ya. Saya kan juga bekerja sebagai entertainer sejati lah, entertainer. Saya mohon sama Allah kalau bisa saya tinggalkan. Tapi setiap saya tinggalkan itu selalu ada kekhawatiran terhadap diri saya ke depan. Apakah saya mampu menghidupi keluarga saya? Bunda. Yang pertama, tidak ada yang berubah dengan pasanganmu. Yang berubah hanyalah rasa harapmu yang bertambah kepada pasanganmu. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Aa, aku disakiti sama pasanganku begini-begini." Sebenarnya tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka dari situlah kita belajar bahwa mencintai pasangan itu bukan karena sesuatu, tapi mencintai pasangan itu karena Allah. Dan cinta di rumah tangga itu harusnya semakin lama waktunya, semakin dalam cintanya. Maka nanti ada 3 tingkatan kan. Sakinah artinya merasa tenang dengan pasangan. Catat ya, janji pertama yang Allah berikan kepada orang yang menikah adalah ketenangan. Baru yang kedua, mawaddah, saling cinta. Kalau awal-awal cintanya masih karena oleh atau oleh-oleh gitu. Cinta karena paras, boleh nggak? Halo, boleh nggak? Boleh di awal. Karena kalau di akhir bisa berubah. Maka mawaddah itu nanti pelan-pelan makin dalam berubah jadi rohmah. Rohmah itu cintanya bukan karena sesuatu,
Tapi cintanya karena Allah, apapun yang ada dalam dirimu, aku tetap mencintaimu. Karena Allah yang menitipkan kamu dalam diriku. Maka yang namanya suami harus banyak bersyukur. Karena kalau kurang bersyukur, pasti dia akan melihat yang di luar lebih baik daripada istrinya. Maka izin ya, kalau ada yang bertanya, kenapa ya seseorang bisa selingkuh? Bukan karena kurang pasangannya, tapi karena kurang bersyukur hatinya. Sehingga melihat yang di rumah kelihatan biasa saja, dan melihat yang di luar kelihatan luar biasa. Maka nanti rumusnya begini, siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Jadi yang di rumah halal, jadi rasanya biasa saja. Yang di luar haram, padahal biasa, tapi rasanya luar biasa. Berarti pentingnya sikap bersyukur di rumah tangga. Betul? Yang kedua, jaga diri. Bagaimana jaganya? 1, jaga iman. 2, jaga ibadah. 3, jaga dengan ilmu. Catat ya. Suami harus nuntut ilmu, istri juga harus nuntut ilmu. Karena kalau suami istri gak pakai ilmu, maka hawa nafsu yang akan menjalani hidupnya itu. Maka Kak Gina, jangan insecure. Gimana pun kamu adalah istrinya Mas Median. Di luar sana banyak perempuan lain tapi mereka bukan istrinya Mas Median. Mereka hanyalah teman mainnya atau teman sinetronnya. Karena bagaimanapun ketika pulang ke rumah, wanita terbaik untuk Mas Median adalah Kak Gina, adalah istrinya. Betul? Dan yang kedua, Mas Median, jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah. Jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena kita ingin mendekat kepada Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Hijrah itu berproses, berprogres. Jika belum bisa meninggalkan semuanya, maka tinggalkan sedikitnya mana yang semampu kita hadirkan di dalamnya. Apalagi izin ya, yang namanya hijrah itu butuh persiapan, betul nggak? Allah tidak mungkin tidak memberi kamu rezeki saat kamu mendekat kepada Allah. Kita jauh dari Allah aja, Allah masih ngasih rezeki. Apalagi saat kita dekat sama Allah. Maka apa janjinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang serius mendekat kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka pertama, kalau mau hijrah harus yakin dulu. Kalau nggak yakin, pasti kita ragu melewatinya. Dan kalau nggak yakin, kita sulit istiqomah melewatinya. Yang kedua, kuatin pakai ilmu. Termasuk yang ketiga, cari circle yang baik. Kadang kita itu masih terjerumus pada kesalahan karena circle kita masih bergulat pada kesalahan. Betul? Maka bunda sayang, cari teman yang baik. Berteman dengan teman yang baik, seperti engkau berteman dengan penjual minyak wangi, engkau akan kecipratan wanginya. Berteman dengan teman buruk, engkau seperti berteman dengan pandai besi, engkau pun akan tercium baunya. Maka saat berhijrah butuh 3. 1, butuh yakin. 2, butuh ilmu. 3, butuh circle yang bisa menguatkan. Dan yang paling utama, siapa? Orang terdekat dalam hidupmu. Mas Median, gak apa-apa kita kehilangan orang lain, asal tidak kehilangan orang di samping kita. Mungkin temanmu meninggalkanmu, mungkin circlemu menjauhimu, gak apa-apa. Asal istri dan anak-anakmu senantiasa mendampingimu dan menguatkanmu. Itu sudah cukup untuk bisa menguatkan hijrahmu sampai pada akhirnya engkau tidak akan pernah khawatir dengan rezeki dalam hidupmu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Belajar lebih yakin, belajar lebih tenang, belajar lebih bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Allah jaga keluarga kita semua. Dan Allah berikan rizki terbaik untuk kita semua.
Amin ya Rabbal Alamin. Awalnya nggak nyangka ya, semua orang pasti nggak nyangka. Tapi ya mungkin udah jodohnya seperti itu. Aku jodohnya udah sama si abang. Dan awalnya sempet nggak percaya, khawatir, takut ya. Dari takut. orang tua juga. Dari orang tua juga khawatir. Kayak yakin nggak mau menikah sama yang public figure? Khawatirnya ya bisa lihat ke belakang lah ya kayak gimana gitu kalau udah menikah, khawatirnya seperti itu. Ditambah lagi kan mungkin gaji yang nggak tetap, kayak gitu ya. Lagi nangkap ya nangkap banyak banget. Kalau nggak ada ya nggak ada, Nggak ada. kayak gitu. Bahkan kalau kita lagi syuting ya tahu sendiri lah ya, kayak gitu ya. Jadi ya memang harus ada kerjaan sampingan. Apa yang selama ini kita nggak dapat jawabannya dari Ustadz Hilman, alhamdulillah kita menemukan, dan ya semoga itu konsisten buat kita renungkan, kita lakukan, dan kita coba yang terbaik untuk hidup dan keluarga kita. Itu aja sih. Bunda, kajian hati. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang mau bertanya sama AA nih? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ima. Izin bercerita. Setiap orang tua pasti memiliki keinginan dan impian memiliki anak yang sehat, ceria, dan pastinya bersama-sama untuk membersamai menggapai cita-citanya. 8 tahun pertama putra kami sangatlah sehat, alhamdulillah, ceria, bahkan sudah sempat mengenyam indahnya belajar di TK sampai sekolah dasar kelas 2, Ustadz. Jadi hanya 1 tahun lebih putra kami bersekolah di sekolah dasar. Saya bersaksi, bahkan saya sangat mengenal putra kami, bahwa putra kami anak yang sangat bersemangat untuk mengaji. Karena putra kami bercerita bahwa berteman itu sangatlah menyenangkan. Itu yang ditunggu putra kami setiap hari. Namun takdir Allah berkata lain. Di tahun 2023, tepatnya 8 tahun putra kami berusia 8 tahun mengalami kecelakaan. Putra kami terjatuh, Ustadz, saat mengaji, 2 kali terjatuh. Jadi tidak langsung kondisinya menjadi seperti saat ini. Namun putra kami setelah 9 bulan mengalami sakit, kami berikhtiar ke rumah sakit. Putra kami dinyatakan menjadi anak istimewa. Jadi putra kami dinyatakan mengalami kerusakan pada otak akibat benturan yang sangat keras. Jadi Izin, jatuhnya dari mana? yang pertama putra kami jatuh di ayunan, Ustadz. Jadi kepala bagian belakangnya kena. Yang kedua, putra kami jatuh di tangga selang beberapa hari dari kejadian itu. Yang menurut putra kami terjadinya dorongan
saya tidak bisa apa-apa Ustadz. Yang dihadapi adalah sama-sama anak. Setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Masih pulang sendiri Ustadz. Masih pulang Ya, sendiri. karena kejadian jatuh dari tangga itu sebelum masuk mengaji. Jadi ibu gurunya juga belum datang Ustadz. Setelah itu saya juga baru pulang berkegiatan. Kebetulan saya berkegiatan juga. Saya kaget kenapa waktunya mengaji putra kami ada di rumah. Kenapa Kak ada di rumah, kata saya. Maaf Ami, aku terjatuh katanya. Karena dorongan, kan kakak nggak boleh jatuh kata saya. Karena memang diwanti-wanti setelah jatuh pertama sedang observasi. Namun anak-anaknya tetap mau ngaji Ustadz. Dan saya juga izin ke dokter. Boleh saja tapi berhati-hati, yang namanya anak di luar kendali kita ya Ustadz. Putra kami disampaikan bahwa kondisinya, karena itu sudah 2 kali masuk PICU atau ICU anak ya Ustadz. Jadi putra kami, maaf, tidak dapat mengenali kami lagi. Lalu tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ini kejadiannya sudah berapa lama berarti? Mau 3 tahun Ustadz. Mau 3 tahun? Ya. Jadi Sekarang kondisinya dia gimana? izin Ustadz, mohon maaf. Jadi kondisinya putra kami seperti lumpuh otak. Orang mengenalnya cerebral palsy, itu bawaan lahir. Tapi putra kami betul-betul pernah mengenyam sekolah dan sangat aktif, ceria. Tapi saat ini putra kami, ya kami tidak bisa mendengar cerianya. Bahkan dia pun tidak bisa mengenal kami sebagai orang tuanya. Dan saya yang setiap hari menemaninya, dia pun tidak kenal saya, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Iya. Bagaimana cara saya menguatkan hati saya di setiap harinya, yang dimana putra kami dari dulunya memang terlahir sehat, menjadi tiba-tiba, maaf, menjadi istimewa. Lalu bagaimana menurut syariat Islam kedudukan anak istimewa dan para orang tua yang mungkin tidak hanya saya. Bunda, pertama Ahilman ingin menguatkan untuk siapapun yang dianugerahi anak yang istimewa, untuk selalu meyakini bahwa anak yang istimewa itu adalah anugerah dari Allah yang sedang disiapkan untuk orang tuanya mendapatkan pahala yang istimewa dalam hidupnya. Ingat, anak yang spesial dan istimewa bukan aib. Anak yang spesial dan istimewa itu bukan fitnah. Tapi anak yang spesial dan istimewa itu adalah pahala terbaik yang Allah siapkan untuk orang tuanya ketika orang tuanya sabar menemani anaknya sampai kelak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membencinya. Jangan menghina takdirnya. Bahkan biasanya
anak yang istimewa itu punya rasa sayang yang lebih daripada yang lain kepada orang tuanya. Maka peluk dia, temani dia. Jangan pernah malu punya anak seperti dia. Karena boleh jadi mbak dan suami nanti masuk surga. Karena mbak dan suami sabar mendampingi anak mbak yang istimewa itu. Sebagaimana istimewanya anak yang Allah berikan, maka seistimewa itu juga pahala yang Allah siapkan. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Salam untukmu yang sabar. Maka aku siapkan tempat terbaik karena kesabaran yang kamu lakukan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Mohon maaf, ada orang yang diberikan mata, matanya terlihat sempurna, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Sedangkan sisi lain, ada manusia yang mungkin matanya tak bisa melihat, tapi justru Allah jaga matanya untuk tidak melihat yang tidak baik. Boleh jadi yang tidak bisa melihat itu lebih sempurna di hadapan Allah daripada orang yang bisa melihat. Maka mbak, tidak sempurna itu menurut kita, tapi menurut Allah dia itu adalah sempurna. Dan percayalah, Allah tidak mungkin menitipkan anak yang spesial untuk kita kecuali Allah menyiapkan pahala yang spesial untuk kita. Maka bersabar dan kuat melewatinya. Yang kedua, untuk orang tua yang diberikan ujian anaknya sakit, percayalah sesungguhnya yang sakit adalah anaknya, tapi yang sabar adalah orang tuanya. Kita semua ingin anak kita sehat, anak kita baik, anak kita terjaga. Tapi kadang takdir mengatakan tidak. Mbak jangan menyalahkan keadaannya, tapi mbak terus meminta kepada Allah agar kemudian mbak dibukakan jalan keluar dari rasa sakit yang mbak rasakan. Sakitnya anak untuk orang tua adalah ladang pahala. Sakitnya anak untuk orang tua adalah penghapus dosa. Sakitnya anak untuk orang tua adalah pengangkat derajat dalam hidupnya. Dan sakitnya anak untuk orang tua adalah pelengkap untuk saling bersama dalam kehidupan. Maka yang paling penting, suami mbak tetap kuat melewati ini semua. Maka di antara doa yang jangan sampai lupa ya, baca nih. Baca doa untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Jangan lupa ya, setelah sholat baca doa ini agar Allah menjaga semua anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang pertama yang saya rasakan lebih pedih ya dari segalanya, karena anak itu harapan kita semua ya. Jadi saya selalu bertanya-tanya kenapa harus anak saya. Saya selalu di dalam hati mengucap, ya Allah, boleh uji saya, boleh hukum saya, tapi mohon kembalikan putra saya, kembalikan keceriaannya, setidaknya duduk lagi, panggil lagi saya. Karena selama 3 tahun ini putra kami betul-betul tidak bersuara, Kak. Yang namanya hilang ingatan, pasti tidak mengenal kami. Alhamdulillah selama 3 tahun ini penuh dengan kepedihan dan kegundahan, dan banyak sekali yang mengganjal kenapa harus saya, kenapa harus anak saya, dan hari ini terjawab. Ternyata memang
secara takdir itu sudah tertulis. Jadi alhamdulillah semakin tenang, lebih menerima, dan saya semakin lega, Kak. Alhamdulillah. Bunda, kajian hati. Masya Allah, kayaknya masih pada semangat ya Bunda ya? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya seorang single mom dengan 2 anak. Kebetulan anak saya ikut sama mama karena saya harus kerja di Jakarta. Saya menikah di 2014 dan harus berakhir di 2022. Bukan karena orang ketiga, tapi karena memang sifat dan sikap dia yang menurut saya udah gak kuat lagi. Seperti kekerasan, fisik, ucapan. Seringkali kalau misalnya kita ribut nih Tat, saya sering diceraikan di depan orang lain. Di depan tetangga, depan teman-temannya. Dan itu berlangsung dari 2014 sampai 2022, dan itu saya bertahan Tat. Bertahan kenapa? Karena saya pikir ya udahlah, udah wataknya. Ya udahlah, ada anak gitu. Kalau kita ribut nih Tat, dia sering pergi ninggalin saya sama anak-anak dan gak akan pernah balik kecuali saya mohon tolong pulang, kasihan anak-anak. Itu selalu kayak gitu. Dan sampai akhirnya di 2022 itu benar-benar puncaknya, dia benar-benar ninggalin saya. Ada satu kejadian satu masalah yang sebenarnya ini sepele. Cuman karena dia yang selalu meledak-ledak gitu kan. Dia pergi ninggalin saya sama anak-anak saya dengan posisi pada saat itu saya lagi kerja dan dia nggak kerja Tat. Selama perjalanan saya menikah itu kebanyakan saya yang membiayai. Ya udahlah, ibaratnya ya itu udah toh dia pilihan saya gitu kan Tat. Pulang kerja saya ngelihat anak-anak saya udah dititipin sama tetangga. Itu saya lihat di kontrakan, baju dia udah nggak ada, berkas-berkas dia udah nggak ada. Terus saya pikir, oh ya udah kalau mau pergi. Tapi demi Allah Tat, itu benar-benar saya harus kayak gimana? Saya bingung Tat, kayak saya harus kayak gimana, apa yang harus saya lakuin gitu. Sedangkan saya harus kerja, anak-anak saya kayak gimana? Dan disitulah awal anak-anak saya ikut sama mama saya. Sebenarnya ini tuh menurut saya udah terlalu gak asing di hidup saya karena saya tumbuh di keluarga yang divorce juga. Orang tua saya bercerai ketika saya kelas 3 SD dan saya harus ikut nenek karena saya gak akur sama ibu tiri. Yang jadi pertanyaan saya Tat, saya berpikir ini kenapa jadi rantai keluarga saya tuh bercerai semua gitu loh Tat. Kayak nenek saya yang pernah nangis di depan saya waktu saya kecil karena ngelihat nasib saya juga jadi korban perceraian. Terus ternyata anak nenek saya, ya orang tua saya juga harus bercerai. Korbannya saya. Terus sekarang saya nikah, saya harus bercerai juga Ustadz. Anak saya ngalamin apa yang saya rasain. Orang tuanya pisah, tinggal sama nenek. Itu benar-benar saya bikin kayak, saya sempat marah sama Allah. Kenapa? Kenapa sih nggak diputus aja? Maksudnya saya pengen punya keluarga yang bahagia, punya suami yang ya sakinah mawaddah warohmah gitu. Biar anak-anak saya nggak ngerasain kayak apa yang saya rasain. Sesayang-sayangnya
nenek sama kita yang namanya ikut orang lain walaupun keluarga itu nggak enak Tat. Saya ngerasain sendiri. Apakah Tat pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu berlaku nasib? Yang kedua, banyak orang yang kayak ya berpendapat kamu kalau bukan masalah selingkuh ngapain cerai? Kasihan anak. Tapi Tat, ini saya juga berhak loh. Butuh waras untuk ngegedain anak-anak saya loh Tat. Ya gimana ya Tat? Saya juga gak mau tinggal sama orang yang udah gak bikin saya nyaman. Gitu. Terus sama ini Tat, saya minta pendapat. Saya pengen pesantrenin anak saya Tat. Cuman saya takut anak saya ngerasa saya udah jauh dari orang tua dijauhin lagi. Gitu loh Tat. Itu yang saya minta pendapat. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bunda. Yang pertama, apakah yang namanya nasib itu turun-temurun atau bisa kita rubah? Jawabannya, nasib itu adalah sesuatu yang kita usahakan dan sesuatu yang kita perjuangkan. Maka mohon maaf, kalau mau lebih dalam nanti kita belajar tentang takdir. Takdir itu dibagi dua. Satu, ada yang namanya takdir mubrom. Dua, ada yang namanya takdir mu'allaq. Apa bedanya? Takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Contoh, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Kita tidak bisa milih lahirnya kapan, matinya di mana. Itu ketentuan siapa? Allah. Hak prerogatif sepenuhnya ketentuan Allah. Tapi ada yang kedua Mbak, namanya takdir mu'allaq. Ketentuan Allah yang kejadiannya didasarkan pada usaha manusia. Mohon maaf, Mbak, waktu milih suami ini tiba-tiba datang begitu saja. Pasti ada prosesnya, betul? Ada memilah-milihnya, ada jalannya. Maka jangan lantas kita bilang ketika hari ini berpisah, emang nasib keluarga saya aja, dari dulu juga emang begini keluarga saya mah. Enggak. Maka ini jadi catatan. Yang namanya pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu tentang jalan keberkahan yang perjalanannya perlu dipersiapkan. Maka jauh sebelum ini, ingat ya, kita bukan hanya menikahi pasangan kita, tapi kita ingin menikah dengan calon ayah atau ibu untuk anak-anak kita. Jadi gak sembarangan. Aku cinta sama dia. Hello cinta. Nikah gak hanya butuh cinta kan? Butuh ilmu, butuh latar belakang. Apakah kira-kira orang ini akan tanggung jawab atau tidak? Orang ini mau bekerja atau tidak? Orang ini mau berusaha atau tidak? Dan seterusnya. Maka catat, nasib bukanlah warisan yang otomatis turun-menurun. Jadi jawabannya, apa yang Mbak rasakan bukan warisan. Tapi ini adalah pilihan yang Mbak harus hadirkan. Dan Mbak jangan khawatir ya. Pergi menjauh dari orang yang menyakiti itu adalah kebaikan. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Hatimu yang baik terlalu berarti untuk orang yang tidak baik. Kalau Mbak tahu dia nggak baik, kenapa dipertahankan? Betul nggak? Dia nyakitin Mbak, dia menyiksa Mbak, dia nggak mau bekerja, dia nggak ngasih nafkah.
Justru kalau ada orang bilang, tapi kan dia nggak selingkuh. Hello. Rasa sakit bukan hanya karena selingkuh, betul? Maka Mbak cukup jangan menangisi orang yang sering menangisi kamu. Dan hari ini saat engkau berpisah dari dia, itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk Mbak. Masya Allah. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, Mbak kalau mau masukin anak ke pesantren bukan karena Mbak tega, justru karena Mbak sayang sama dia. Dan kadang ingat ya, sebenarnya yang belajar bukan hanya anak kita ketika masuk pesantren. Sebenarnya yang belajar juga siapa? Orang tuanya. Jadi yang harus sabar bukan hanya dia yang jauh, tapi kita pun juga yang di rumah juga harus kuat dan harus sabar melewatinya. Mbak semangat, kalau ada kesempatan ambil anak Mbak untuk diurus sama Mbak, jangan takut. Dan percayalah, anak yang dekat dengan ibunya apalagi di masa pertumbuhan itu jauh lebih baik daripada anak yang jauh daripada ibunya. Nanti kalau SD selesai, kalau ada kesempatan rezeki masukin ke pesantren, insya Allah bukan menjauhkan dia, tapi mendekatkan dia dengan pelukan Mbak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di samping, Bunda boleh dipeluk Mbaknya biar makin kuat. Silakan dipeluk. Ya. Sempet setelah 2 tahun saya digantung, suami datang lagi untuk minta balik. Tapi yang namanya saya udah bisa dibilang udah capek banget ya, karena selama perjalanan 2014 sampai 2022 itu kayak ya udah ini finalnya ya, kalau kamu mau cerai ya udah kita cerai aja, ibaratnya kayak gitu. Alhamdulillah kebantu, apalagi pada saat saya minta pendapat anak saya mau di pesantren, tapi saya takut mereka berpikir dijauhkan. Tapi ternyata Ustadz bilang kalau memang pengen dunia akhirat tercapai, gak apa-apa untuk masukin anaknya. Sedih tapi itu demi kebaikan. Bunda, kajian hati. Angkat. Nah, kira-kira berikutnya siapa lagi yang mau tanya? Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izinkan saya untuk menceritakan perjalanan hidup saya. Pak Ustadz, saya sudah menjalani rumah tangga selama 31 tahun. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya dikaruniai oleh 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Dan Masya Allah semuanya adalah anak-anak yang penurut Pak Ustadz. Anak-anak yang senang hati membantu saya berusaha saat ini. Karena beberapa tahun yang lalu suami saya setelah pensiun itu terkena penyakit jantung Pak Ustadz dan sempat masuk ICU, kemudian ginjalnya juga bermasalah, dan beberapa bulan terakhir kemarin terkena juga serangan stroke yang menghambat oksigen masuk ke otaknya. Jadi sekarang kalau diajak bicara agak lama ininya Pak Ustadz. Sebenarnya saya ikhlas-ikhlas saja Pak Ustadz, karena semua sekarang kebutuhan rumah tangga saya yang menghandle. Semua permasalahan rumah tangga saya yang menghadapi. Jadi saya orang yang nomor 1 berada di garda terdepan untuk membela dan untuk melindungi keluarga saya Pak Ustadz. Suami saya adalah tipe suami yang penyayang Pak Ustadz, suami yang setia dan suami yang sabar. Sampai saat ini pun di tengah kekurangannya beliau masih membantu saya membantu untuk usaha, karena saya saat ini membuka usaha kecil yaitu menerima pesanan catering Pak Ustadz. Di saat saya ikhlas karena saya merasa ini adalah takdir saya, dan saya merasa bahwa
surganya seorang istri adalah suaminya Pak Ustadz. Karena pada saat sehat suami saya juga begitu menyayangi saya, begitu memperhatikan saya, begitu menjaga saya. Jadi pada saat suami saya tidak berdaya seperti ini, sakit, jadi saya pikir sayalah orang yang harus membalas kebaikan dari suami saya. Tetapi Pak Ustadz, pada saat yang sama saya juga pernah membaca di beberapa media sosial bahwa seorang istri yang menghandle semua kebutuhan, semua kesulitan keluarga yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab suami, karena suami adalah arijalu qaumuna ala nisa itu Pak Ustadz ya, itu bisa menghambat keberkahan dalam keluarga. Jadi saya agak bingung juga, jadi apakah yang selama ini saya lakukan adalah salah gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, dengan menghambat keberkahan itu maksudnya seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Bunda, pertama memang yang punya kewajiban untuk memberi nafkah itu adalah suami. Tetapi jika suaminya dalam keadaan yang penuh keterbatasan, suaminya sakit, suaminya sudah tak berdaya, suaminya sudah tak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, apakah itu masih berlaku? Tentu jawabannya tidak. Maka seorang istri boleh nggak mencukupi kebutuhan keluarga? Boleh, memang pahalanya jadi sedekah namanya. Tetapi yang namanya keberkahan itu bukan semata-mata dari apa yang diberi, dari apa yang diterima. Tapi keberkahan itu bermakna dengan apapun kondisi di rumah tanggamu tetap membuatmu dekat dan taat sama Allah. Jadi ibu jangan merasa, apakah hilang berkahnya? Tidak. Justru ibu semakin berkah. Ibu tetap setia sama suami. Ibu tetap sabar sama suami. Dan ingat ya, para istri, para bunda, kalau kita sudah puluhan tahun berumah tangga, kemudian izin di saat-saat ini suami kita sakit, ingat ya, jangan melupakan kebaikan dia puluhan tahun yang lalu sebelum dia sakit. Betul? Sebelum dia sakit dia ngasih nafkah, sebelum dia sakit dia baik, sebelum dia sakit dia tanggung jawab. Kenapa bunda harus hilangkan kebaikan dia puluhan tahun yang lalu gara-gara setahun 2 tahun ini beliau sakit? Betul? Maka pada akhirnya rumah tangga itu saling, bukan saing. Bukan tentang siapa yang paling berjasa di rumah tanggaku. Kan sering ada yang begitu, ada nggak? Oh, ayah, kalau bukan karena bunda, kalau bukan karena bunda. Hati-hati ya. Kalau ada rumah tangga yang seperti itu, justru disitulah keberkahan hilang. Tapi keberkahan akan datang saat kita selalu bilang, ayah, terima kasih ya sudah jadi suami yang baik selama ini. Ayah, terima kasih ya sudah sabar. Walaupun ayah sekarang sakit, tenang ayah, bunda masih ada buat ayah. Itu yang jauh lebih penting. Maka belajar jadi istri ya, yang senantiasa menghargai dan menghormati suami dengan baik. Setuju? Mudah-mudahan kita semua yang hadir, bunda-bunda, menjadi istri yang solehah semuanya. Amin ya robbal alamin. Kajian hati. Masya Allah, tabarakallah. Nah nih, setelah kita menenangkan hati para jamaah di sini, sekarang waktunya kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk ke dalam DM nih. Biasanya kan ini cuma bunda-bunda aja yang tanya. Nah kali ini sudah ada Bunda Ratih ya. Nih Donita buka DM-nya ya. Dari @ratih1289. Assalamualaikum Ustadz, saya Ratih dari Cirebon. Mau tanya, saya sebagai istri mau puasa Senin Kamis, tapi kadang-kadang saat puasa suami minta dilayani. Nah, saya bingung nih harus melanjutkan niat puasa ini atau menggugurkan puasa demi suami. Silakan
Baik, Bunda. Ada dua nasihatnya. Yang pertama, kalau itu puasanya puasa sunnah, maka kita seorang istri diajarkan kalau mau puasa sunnah harus izin sama suami. Khawatirnya suami punya kebutuhan untuk dilayani oleh kita. Dan kalau suami meminta kepada kita, maka yang kedua boleh kita membatalkan puasa sunnahnya untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Tetapi lihat dulu jamnya. Jam berapa mintanya? Kalau udah mendekati ke berbuka, sebaiknya sabar dulu. Sayang tanggung, betul? Tetapi jika memang sudah dari awal pengen, ya sudah. Maka Bunda kalau mau puasa sunnah ketika malam bilang sama suami, ayah aku besok puasa sunnah ya, boleh apa enggak? Kalau dia bilang boleh, ya sudah. Ketika besoknya minta, kan udah bilang kemarin, kenapa jadi minta sekarang? Jadi hukumnya fleksibel, tergantung bagaimana keadaannya. Tapi jika memang kondisinya mendesak, maka seorang istri boleh membatalkan puasa sunnahnya untuk melayani kebutuhan suaminya. Insya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang maha pemaaf, maafkan setiap kesalahan kami. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, kami tidak punya daya upaya. Hanya Engkau yang memberikan kemampuannya. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa menjadi hamba-Mu yang lebih baik dari hari ke hari. Bahagiakan hidup kami ya Allah. Lembutkan hati kami. Tenangkan perasaan kami. Cukupkan kebutuhan kami. Bahagiakan dunia akhirat kami. Dan saat kelak nanti kami wafat, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan rezekinya. Dan jika ada yang sedang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan kiri dan kanan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memaafkan. Silakan bersalaman. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Saya Donita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati, tenangkan hatimu.